Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi anak-anak, Bapak hari ini akan mengajar mata pelajaran geografi. Sebelum Bapak mengajar mata pelajaran geografi, alangkah baiknya anak-anak semuanya melihat sekitaran kalian, adakah sampah atau tidak. Jika ada, mohon diangkat dan dibuang di tong sampah anak-anak. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, karena juga kalau kita belajar itu bersih juga enak dirasa anak-anak. Ya anak-anak, sebelum kalian memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa. Karena semoga dengan doa itu kita bisa lancar menjalankan proses belajar mengajar ini. Kepada ketua kelas Pak Haryansa dipersilahkan untuk memimpin doa. Pada Haryansa mohon pimpin doanya sekarang. Ya anak-anak, sebelum Bapak memulai mata pelajaran pada pagi hari ini dengan tujuan pembelajarannya, tapi di sini Bapak mau minta kepada anak-anak mengingat apa itu geografi, karena Bapak ingin mengajar mata pelajaran geografi. Sebelum Bapak masuk ke mata pelajarannya, ke tujuannya, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu apa itu geografi. Ya anak-anak, masih ada yang ingat dengan mata pelajaran geografi? Tentu masih ingat kan? Kalau begitu, siapa yang tahu mohon acungkan tangannya dan mohon berikan pengertian terhadap apa itu geografi. Ya anak-anak, betul sekali sudah bahwasannya geografi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan geografin yang artinya tulisan. Ya anak-anak, tadi kita sudah masuk dengan pengertian geografi, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ya anak-anak, ada yang tahu? Kita masuk ke letak dulu ya. Ada yang tahu letak Indonesia terbagi atas berapa? Terbagi atas 3. Apa semua anak-anak? 1. Letak astronomis. 2. Letak geografis. 3. Letak geologis. Nah, kita masuk ke letak astronomis. Ada yang tahu letak astronomis itu apa pengertiannya? Ya, kalau belum tahu, Bapak akan jelaskan bahwasannya letak astronomis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ada yang tahu letak astronomis Indonesia berada di antara berapa? Ya, betul sekali anak-anak. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan letak astronomis seperti ini, Indonesia mengakibatkan 3 perbedaan waktu, 2 perbedaan musim. Apa saja dia? Ya, ada WIB, WITA, sama WIT. Apa kepanjangan dari tiga perbedaan waktu ini? WIB waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, WIT waktu Indonesia bagian timur. Tidak. Ya anak-anak, kita langsung masuk lagi ke letak geografis. Kan tadi sudah letak astronomis, kita masuk lagi ke letak geografis. Ada yang masih ingat letak geografis itu apa? Ya, ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Ya anak-anak, letak geografis pada Indonesia. Ya anak-anak, ada yang tahu Indonesia terletak pada 2 benua dan 2 samudra. Ada yang masih ingat 2 samudra dan 2 benua tersebut? Ya anak-anak, betul sekali. 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan pada benua, yaitu apa anak-anak? Ada 2. Ya, letak geografis ini juga membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Jadi ini anak-anak suatu apa ya? Suatu apa dulu Indonesia? Bukan keberuntungan, apa dulu? Suatu membuat Indonesia itu berada di posisi silang, membuat Indonesia itu seperti berada di persilangan dari 2 samudera dan 2 benua. Ya,
Lanjut ke letak geologis. Ada yang masih ingat dengan letak geologis? Anak-anak semuanya masih ada yang ingat? Ya, jadi Bapak jelaskan, letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi dan kejadian-kejadian geologis yang berkembang di daerah tersebut. Ya anak-anak, dari sudut pandang geologis, kawasan Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda di dunia. Yaitu apa anak-anak? Dari sebelah barat, apa dia? Ya, pegunungan Sirkum Mediterania. Dari sebelah timur apa anak-anak? Ayo apa? Apa anak-anak? Ayo. Pegunungan Sirkum Pasifik. Konsekuensi dari adanya keberadaan dua jalur pegunungan tersebut berakibat kawasan Indonesia banyak mempunyai gunung api yang aktif serta memiliki banyak daerah-daerah yang kawasan terjadinya gempa bumi serta bencana alam lainnya. Ya anak-anak, kita lanjut. Jadi wilayah suatu negara, kita lanjut ke batas ya maaf. Kita lanjut ke batas anak-anak. Jadi wilayah suatu negara pasti dibatasi oleh batas-batas tertentu. Baik itu batas-batas alamiah antar negara ataupun batas-batas non alamiah. Demikian pula juga anak-anak, negara Indonesia juga mempunyai batas-batas tertentu. Ya anak-anak, negara Indonesia adalah negara maritim. Hal ini dikarenakan 2/3 wilayah berupa lautan dari Indonesia anak-anak. Ingat ya anak-anak, kenapa Indonesia dikatakan negara maritim? Jadi 2/3 dari wilayah Indonesia adalah lautan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara. Dan perbatasan wilayah darat Indonesia berhubungan dengan 3 negara. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Ada yang tahu? Anak-anak semuanya ada yang tahu? Ya anak-anak, Bapak akan jelaskan. Batas sebelah selatan negara Indonesia, wilayah darat adalah negara Timur Leste. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung anak-anak, terutama Kabupaten Belu, perairan negara Australia, dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia sebelah utara. Kita lanjut ke sebelah utaranya anak-anak. Jadi dari sebelah utara itu ada daratan dan laut. Batas sebelah utara negara Indonesia adalah dengan negara Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan satu dari 3 negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Yang ingat ya anak-anak, wilayah darat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Malaysia. Sedangkan dari batas laut ialah wilayah laut Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan laut milik 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ingat ya anak-anak, batas laut yaitu wilayah laut Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan laut milik 5 negara, yaitu apa anak-anak? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lanjut anak-anak, kita ke batas wilayah Indonesia sebelah timur anak-anak. Ya, ada yang ingat anak-anak yang batas wilayah Indonesia sebelah timur? Di sini anak-anak, jadi Bapak akan jelaskan lagi. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Masih belum jelas? Dengar baik-baik anak-anak. Jadi, batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur yaitu wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya anak-anak, jadi kita sekarang masuk lagi ke batas wilayah Indonesia sebelah apa lagi anak-anak yang belum? Sebelah barat. Ya, di sini Bapak akan jelaskan atau anak-anak ada yang sudah tahu? Boleh anak-anak jelaskan juga. Ya, Bapak jelaskan ya anak-anak. Jadi, di bagian Indonesia sebelah barat, wilayah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia anak-anak dan perairan negara India, Pulau Ronde di Aceh, dan di Pulau Nicobar di India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung darat Indonesia di sebelah barat anak-anak. Jadi, di sebelah barat ini cuma berbatasan lewat perairan laut. Tidak ada berbatasan dengan sebelah barat. Anak-anak, Bapak tadi sudah menyampaikan, sudah memberikan materi kepada anak-anak, sudah menjelaskan. Jadi di sini Bapak ingin
kalian harus menyimpulkannya. Ada yang bisa simpulan dari pembelajaran hasil yang Bapak bawakan tadi materi? Ada yang bisa simpulkan? Kalau ada, mau acungkan tangannya. Kalau bisa maju ke depan anak-anak. Kalau bisa, tapi kalau anak-anak masih malu, boleh saja anak-anak duduk di tempat, berdiri, dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi. Ya anak-anak, jadi Bapak simpulkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Karena Indonesia, luas dari Indonesia 2/3-nya itu adalah luas Indonesia adalah luas dari Indonesia 2/3-nya itu adalah lautan. Itulah Indonesia kenapa disebut dengan poros maritim dunia. Jadi anak-anak, itulah hasil kesimpulan dari Bapak. Bapak akan berikan tugas kepada kalian, yaitu dengan merangkum dari hasil pembelajaran dari apa yang Bapak terangkan tadi. Yang apa tadi Bapak sampaikan, kalian harus bikin kelompok. Di sini kan ada berapa orang anak-anak? 30 ya, 30. Jadi dibagi 2, jadi tidak hadir, ada yang tidak hadir. Jadi nanti saja mengikut anak-anak yang lain. Bilang saja sama teman-temannya bahwasannya kita dibagi kelompok. Tapi mereka tidak ada ya, tapi ini pekerjaan di sini kan anak. Jadi kita bagi kelompok bahwasannya ini dibikin resume anak-anak. Sekarang ya anak, Bapak berikan waktu 5 menit anak-anak untuk merangkum dari pembelajaran ini. Ya anak-anak, jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kiranya anak-anak lebih giat lagi belajar. Untuk minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tujuan pembelajaran karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ingat ya anak-anak, mohon dipelajari itu sebelum masuk Bapak minggu depan. Dan Bapak ingatkan lagi anak-anak, lebih semangat lagi belajar, karena semuanya itu tergantung kalian. Jika kalian juga tidak mengerti, kalian juga yang merugi anak-anak. Jadi anak-anakku sekalian, saya mohon dengan hati yang sangat ikhlas, saya mohon kepada anakku sekalian, semoga dengan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi saya dan dapat bermanfaat juga bagi kalian. Kenapa saya bilang begitu? Supaya adanya feedback antara saya dengan anak-anakku sekalian. Jadi anak-anak, saya tutup dengan saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau apa anak-anak yang pernah membuat tersinggung anak-anakku sekalian. Saya meminta maaf sebesar-besarnya karena kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.